Di ujung barat desa Semedi, melampaui sawah-sawah yang mengering dan hutan jati yang sepi, terdapat sebuah bukit kecil bernama Bukit Gamelan. Di puncaknya, dikelilingi pohon beringin tua yang menjulurkan akar-akarnya seperti tangan pencengkeram, terletak sebuah makam kuno. Nisannya hanya batu andesit polos, sudah tergerus waktu, tanpa inskripsi yang bisa dibaca. Orang-orang menyebutnya Astana Leluhur Tanpa Nama. Yang mereka tahu, setiap malam Jumat Kliwon, angin yang berhembus dari bukit itu membawa suara gamelan samar-samar. Diceritakan, puluhan tahun lalu, seorang dalang sakti bernama Ki Sardi bersama seluruh kelompok wayangnya tewas terbunuh dalam suatu tragedi berdarah di bukit itu. Tubuh mereka dimakamkan secara massal di tempat itu, beserta seluruh perangkat gamelan dan wayang-wayang mereka, sebagai bagian dari ritual penolak bala. Sejak saat itu, suara gamelan mereka dikabarkan masih terus mengalun, terutama di malam-malam tertentu. Bowo, pemuda desa yang modern dan skeptis, mendengar cerita samar itu sejak kecil. Namun ketika adik perempuannya Desi menghilang setelah nekat mendaki Bukit Gamelan di siang bolong untuk mengambil foto tugas seni, semua cerita lama itu tiba-tiba menjadi sangat nyata dan mengancam. Mereka bilang Desi terakhir terlihat sedang duduk di atas nisan, seperti mendengarkan sesuatu. Lapor salah seorang warga, wajahnya pucat. Lalu kabut turun mendadak dan dia hilang. Tanpa pilihan, Bowo memutuskan untuk mencari Desi di malam Jumat Kliwon itu sendiri. Ia hanya membawa senter, golok, dan ponsel yang sinyalnya sudah mati sejak tiba di kaki bukit. Langit tanpa bulan dan bintang, hitam pekat. Saat ia mulai mendaki, suara pertama muncul. Suara gong rendah dan dalam, bukan berasal dari satu arah, tapi seakan muncul dari tanah di bawah telapak kakinya. Diikuti oleh suara kenong yang menyayat dan gemerincing saron yang memainkan melodi sendu dan tidak beraturan. Bowo membeku, darahnya serasa membeku. Itu bukan rekaman, bukan halusinasi, suara itu hidup, bernafas, dan penuh dengan emosi yang bukan berasal dari dunia manusia. Ia paksakan langkahnya, terengah-engah. Udara semakin dingin dan bau anyir tanah basah dan sesuatu yang seperti cendana busuk memenuhi hidungnya. Di puncak bukit, pemandangan yang membuatnya merinding menanti. Di sekitar makam batu polos itu, di atas rumput, terpancar cahaya kehijauan samar-samar, fosfor. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan orang duduk dalam formasi penabuh gamelan. Dengan tangan-tangan bayangan itu bergerak memainkan instrumen yang tak kasat mata. Di tengah mereka, sebuah bayangan lebih besar duduk di belakang kelir yang tak ada, seorang dalang. Dan di depan sang dalang bayangan itu, duduk terpaku dengan wajah kosong dan mata terbuka lebar, adalah Desi. Dia masih memakai jaket kuningnya, tapi seluruh tubuhnya kaku, tidak bereaksi. "Desi!" teriak Bowo, melompat maju. Seketika, suara gamelan berhenti. Sunyi yang menusuk telinga. Semua bayangan menghilang, kecuali bayangan dalang itu. Cahaya hijau itu kini memusat pada makam batu. Bowo berlari ke arah adiknya, mengguncang-guncangkan bahunya. Desi tidak bereaksi, matanya hanya menatap lurus ke arah batu nisan. "Bukan tempatmu, datang!" Sebuah suara berbisik langsung di dalam kepalanya, serak dan berlapis, seperti banyak suara yang menyatu. Bowo berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Batu nisan itu tiba-tiba retak. Dari celah-celahnya keluar asap hitam pekat yang cepat membentuk wujud. Sebuah sosok tinggi mengenakan pakaian mirip busana wayang, tapi wajahnya hampa, hanya kegelapan. Di tangan-tangannya yang panjang dan kurus itu, dia memegang sesuatu yang membuat jantung Bowo berhenti berdetak.
seperangkat wayang kulit. Tetapi wayang-wayang itu bukan tokoh pewayangan biasa. Salah satunya memiliki wajah yang persis seperti Desi dengan ekspresi ketakutan yang terdistorsi. Yang lain memiliki wajah yang mirip dengan dirinya sendiri. Sosok dalang itu mengangkat wayang berwajah Desi. Jari hitamnya yang runai mulai memainkan senar tak terlihat. Desi di dunia nyata tiba-tiba menjerit, suara yang penuh penderitaan tak terhingga. Tubuhnya melengkung ke belakang, seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Bowo melihat, di tengah jeritan itu, semacam energi kabur berwarna abu-abu seperti asap mulai tertarik keluar dari mulut Desi, merambat melalui udara menuju wayang di tangan sosok itu. "Jangan!" Bowo menerjang, mengayunkan goloknya ke arah sosok bayangan itu. Goloknya melewati tubuh sosok itu tanpa hambatan, seperti memotong udara dingin. Sosok itu perlahan menoleh kepadanya, dan dari kegelapan di wajahnya, 2 titik cahaya merah menyala. Klak, klak, klak. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari tanah, melainkan dari sekelilingnya. Bowo melihat satu persatu dari balik pepohonan dan dari dalam tanah muncul lebih banyak bayangan. Mereka semua memakai pakaian penabuh gamelan, tetapi wajah mereka wajah-wajah orang desa yang pernah hilang di bukit ini selama bertahun-tahun. Wajah mereka terdistorsi dalam penderitaan abadi. Mereka mengelilingi Bowo dan Desi, membentuk lingkaran persis. Sosok dalang itu lalu mengangkat wayang yang memiliki wajah Bowo. Jarinya mulai bergerak. Bowo merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba berat. Otot-ototnya menegang di luar kendali. Pandangannya mulai buram, seolah melihat dunia melalui selembar kulit yang keruh. Ia bisa mendengar suara gamelan kembali mengalun. Tetapi kali ini iramanya mengejek, cepat dan ganas. Ia merasa dirinya ditarik, dicabut dari tubuhnya sendiri. Di kejauhan, ia melihat tubuh fisiknya sendiri mulai berdiri kaku dengan ekspresi kosong yang sama seperti Desi. Dalam keputusasaan terakhir, naluri Bowo berpaling pada satu-satunya benda yang ia ingat dari cerita kakeknya. Gamelan Kisardi dikubur bersama mereka untuk menenangkan roh, bukan untuk menghidupkannya. Mungkin kuncinya ada pada melodi, pada gending. Dengan sisa kesadaran dan tenaga yang masih melekat di tubuhnya, Bowo membuka mulutnya, bukan untuk berteriak, tapi untuk menirukan satu-satunya melodi gamelan yang ia hafal dari pelajaran kesenian di sekolah. Gending Pangkur, lagu untuk mengantar kepergian. Suaranya pecah dan fals, tetapi ia menyanyikannya dengan segenap jiwa yang masih tersisa, melawan alunan gamelan kematian yang memekakan telinga. 心路冇有，为那有因那是比，心灵本都能人高不，把木杆人马到呢，到了登场顶里不来呀病啊路哟，病都不杀定书包呢，树木树病有少家的。Sesuatu terjadi. Bayangan-bayangan penabuh gamelan berhenti bergerak. Lingkaran mereka goyah. Sosok dalang gelap itu terhenti. Kedua wayang di tangannya bergetar hebat. Bowo terus bernyanyi. Air matanya bercampur keringat dingin. Ia merasakan cengkraman pada jiwanya melenggan sedikit. Dari dalam tanah, cahaya kehijauan lain muncul. Lebih lembut, lebih tenang. Wajah-wajah tua yang bijak, penuh duka terlihat sekilas. Mungkin itu roh Kisardi dan kelompoknya yang sebenarnya terjebak dalam siklus kemarahan yang tak berujung. Sosok dalang gelap itu berjerit, jeritan yang penuh dengan sakit dan amarah beratus-ratus tahun. Dunia sekeliling bergetar, namun cahaya lembut dari tanar itu mulai membangkungnya, menariknya perlahan ke bawah. Wajah wayang yang mirip Bowo dan Desi terbang dari genggamannya dan terbakar menjadi abu di udara. Boom! Batu nisan itu runtuh menjadi debu. Semua suara dan bayangan lenyap seketika, ditarik masuk ke dalam bumi yang menganga di tempat batu nisan berada. Kepulan kabut tebal menyelimuti bukit, dan saat kabut itu tersapu angin pagi yang tiba-tiba datang, Bowo mendapati dirinya tengkurap di tanah, menggenggam erat tangan Desi yang sudah sadar dan menangis histeris. Mereka berdua ditemukan warga di pagi buta, berada tepat di atas gundukan tanah yang telah rata, seolah makam itu tak pernah ada.
Di tempat batu nisan pernah berdiri, hanya tertinggal pecahan-pecahan keramik kuno dan sepotong kecil logam yang bentuknya seperti pencon gamelan sudah berkarat parah. Sejak malam itu, suara gamelan di Bukit Gamelan tak pernah terdengar lagi. Namun, warga yang liwat di dekatnya kadang masih melaporkan sesuatu yang lebih halus. Di malam sunyi, terutama saat angin sepoi-sepoi berhembus, mereka seperti mendengar bisikan lirih sebuah tembang, menyanyikan gending pangkur, seolah-olah sebuah peringatan. Atau mungkin sebuah akhir yang akhirnya damai.